Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Semangat? Nah, saya harap semuanya tetap bersemangat ya, meskipun kita belum bisa ke sekolah bertatap muka secara langsung. Oke, perkenalkan nama saya Bu Ica Nur Indasari, biasa kalian panggil dengan Bu Ica. Nah, di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan ini, Bu Ica mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Kalian semua pasti sudah tidak asing dengan pelajaran IPA ini. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sudah siap semua? Di slide yang kedua ini bisa kalian lihat ada beberapa cabang ilmu IPA. Mengapa dibuat lingkaran seperti ini? Karena antara satu cabang dengan yang lain ini sangat berkaitan. Jadi yang pertama di sini ada kimia. Di kimia kalian mempelajari tentang struktur kimia suatu zat, suatu bahan dan reaksinya, tapi masih sederhana. Kemudian yang kedua, kalau biologi itu berkaitan dengan makhluk hidup, ya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Apa saja di situ gejalanya bisa kita pelajari di sini. Yang ketiga ini ilmu bumi dan antariksa, mempelajari tentang struktur bumi dan juga benda-benda langit yang ada di angkasa. Dan yang terakhir ini mengenai fisika. Jadi fisika ini mengenai gerak benda, kecepatan, energi, cahaya, bunyi, semuanya dipelajari di fisika. Slide ini bisa kalian lihat, di sini ada beberapa objek yang dipelajari di IPA. Jadi yang pertama ini mengenai ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari tentang bumi, kemudian alam semesta, termasuk benda-benda langit. Yang kedua, di sini ada biologi. Nah, di biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup, baik makhluk yang dapat kita lihat secara langsung maupun makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Loh, maksudnya apa, Bu, makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung itu? Nah, contohnya di sini adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis atau disebut sebagai mikroorganisme, meliputi apa yang pertama virus. Nah, virus corona, jadi virus itu masuk suatu makhluk yang tidak dapat kita amati secara langsung, hanya bisa diamati menggunakan mikroskop karena ukurannya. Yang kedua, itu adalah bakteri. Nah, bakteri ini identik dengan kuman, merugikan manusia, tapi tidak semua bakteri merugikan manusia. Kemudian ini untuk protista atau plankton. Nah, ini biasanya dapat kita temukan di tempat yang banyak airnya. Jadi air-air sungai yang berwarna ya bermacam-macam, itu ada yang keruh, ada yang jernih, itu jelas masih ada planktonnya. Mungkin plankton ini sudah akrab di telinga kalian ketika kalian melihat kartun SpongeBob, itu ya. Nah, kemudian ini objek biologi yang lain yaitu ada tumbuhan. Nah, ini kelihatan ya ada daunnya. Ini tumbuhan paku yang saya tunjukkan di sini. Kemudian ada hewan. Di sini yang kebetulan yang saya perlihatkan adalah hewan yang memiliki tulang belakang, masuk kelompok mamalia, kita pelajari nanti. Kemudian di sini, nah ini ada lagi objek yang paling penting adalah tentang kita sendiri yaitu manusia. Jadi di IPA itu sangat kompleks ya. Slide selanjutnya ini mengenai objek yang dipelajari dalam fisika. Jadi di sini ada gaya yang terjadi pada benda, kemudian ada listrik, ada gerak pada benda, ada kecepatan, percepatan, jarak, perpindahan, kemudian ada energi dan bermacam-macam sumber energi, energi yang diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, ada energi kinetik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada bunyi, gelombang, cahaya. Dan sebenarnya banyak lagi yang bisa kita pelajari di fisika. Yang terakhir di sini adalah kimia. Nah, jadi objek yang bisa kita pelajari di kimia nanti meliputi ada unsur, senyawa, campuran, larutan, dan berbagai macam zat. Di gambar pada bagian paling bawah ini ada kotak-kotak, tabel. Nah, di sini ini adalah tabel-tabel unsur, nama-nama unsurnya mengenai proses penyelidikan IPA. Nah, jadi proses-prosesnya ini meliputi yang pertama melakukan observasi atau pengamatan. Jadi mengamati menggunakan organ indera kita ya. Jadi proses mengamati itu termasuk mengukur, kita membau, kemudian kita melihat, kita meraba, kita mengecap menggunakan lidah, itu termasuk proses observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah merumuskan pertanyaan atau disebut sebagai rumusan masalah. Setelah kita mengamati, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan
Itu namanya rumusan masalah. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi dan menghubungkan dengan teori. Jadi informasi ini bisa dari surat kabar, dari buku teks, bisa dari internet. Kemudian yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi melakukan eksperimen, percobaan dengan berbagai macam variabel penelitian. Dan yang kelima, setelah melakukan eksperimen, maka kita akan mendapatkan data. Dari sini, data yang kita peroleh akan kita analisis. Data kita itu sudah benar atau belum. Kemudian yang terakhir, menentukan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari permasalahan kita. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil percobaan. Jadi berupa presentasi. Nah, di sini saya bahas mengenai data hasil pengamatan. Jadi data hasil pengamatan, hasil percobaan kalian itu ada dua macam nanti. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Misalnya perintah saya seperti ini. Coba kalian amati tanaman Kamboja yang ada di taman sekolah. Kalian amati bunganya berwarna apa, daunnya berwarna apa, tinggi tanamannya berapa. Nah, itu nanti datanya bisa ada dua macam. Yang pertama adalah data kualitatif. Jadi data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka, tapi hanya bisa kita amati dan datanya ini biasanya berupa kalimat. Contohnya ini, warna. Bunga Kamboja itu warnanya merah, Bu. Oh, bunganya itu warnanya putih, Bu. Ada kuning-kuningnya. Kemudian misalnya daunnya yang warnanya hijau. Itu namanya data kualitatif. Atau misalnya bunganya bagaimana baunya? Oh, bunganya warnanya harum. Atau oh, bunganya warnanya baunya busuk. Itu namanya data kualitatif. Nah, tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita hitung. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat dihitung. Misalnya, oh, berapa lebar daun itu, berapa panjang daunnya, itu nanti bisa kalian ukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Atau berapa berat badanmu, bisa kita ukur menggunakan timbangan. Atau oh, anak ini demam, suhunya berapa, suhunya misalnya 40 derajat Celcius, itu namanya data kuantitatif, bisa dinyatakan dalam angka. Contoh yang lain, ini di tabel ini sudah ada ya, kalian bisa membacanya. Jadi di sini pengamatan terhadap suatu objek menggunakan semua panca indera, tidak hanya mata. Kemudian hasil pengamatan ini disebut sebagai data hasil pengamatan. Yang selanjutnya, nah ini mengapa sih kita itu harus belajar IPA? Jadi banyak sekali manfaatnya belajar IPA. Salah satunya ini. Jadi saya lebih menjelaskannya di sini lebih ke aspek ini ya. Jadi seorang yang berilmu, seorang yang sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau orang yang berilmu setelah mempelajari IPA, itu melatihkan kalian untuk lebih teliti. Misalnya menimbang suatu bahan, tidak boleh melebihi takaran. Misalnya kalau eksperimen ya nanti di lab. Kemudian misalnya kalian mengukur diameter cincin, itu mengharuskan harus lebih jeli dan lebih teliti, baik menghitung maupun mengukurnya. Kemudian melatih sabar. Kalau misalnya Bu, hasil penelitiannya tidak sesuai, ya harus sabar, berarti harus diulangi lagi ya. Kemudian yang ketiga, ini memupuk rasa ingin tahu yang tinggi. Kepo istilahnya. Ya, kepo boleh, tapi untuk hal-hal yang berfaedah. Jangan gunakan untuk hal yang tidak berfaedah ya. Kemudian objektif itu melaporkan atau mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan. Tuh. Kemudian lebih tenang, jadi tidak boleh panik. Kemudian, nah yang terakhir ini lebih penting lagi, jujur. Jadi kalau melakukan praktikum, hasilnya apapun harus dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak boleh datanya dimanipulasi. Sebenarnya ingin menjelaskan lebih banyak, tetapi filenya terlalu berat. Jadi akhirnya saya pangkas tadi penjelasannya. Jadi di ini saya jelaskan di slide terakhir ini mengenai materi pokok yang akan kalian pelajari di semester ini bersama saya. Ini sudah saya rangkum. Jadi yang pertama ini tadi sudah mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kemudian minggu depan ketika ada waktunya IPA lagi, kita akan mempelajari mengenai pengukuran dan besaran. Kemudian ada pengelompokan makhluk hidup. Jadi kita mempelajari makhluk hidup yang
terlihat sampai yang tidak terlihat. Kemudian pengelompokan benda, ya tadi cabang dari kimia tadi itu ya, mengenai campuran, larutan, unsur, senyawa. Kemudian yang terakhir ini mengenai suhu dan kalor. Terakhir, ini isinya pesan-pesan. Karena ini pelajaran IPA, saya ingin menyampaikan pesan, tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah dan belum bisa bertemu dengan kawan-kawan. Ini ada saya berikan gambar mengenai virus corona. Virus tadi adalah makhluk hidup mikroskopis ya, ultra mikroskopis dan dia parasit sejati. Nah, jadi corona ini sudah menyebar di seluruh dunia. Sidoarjo sudah masuk zona merah. Jadi kita harus waspada, tapi tidak boleh takut berlebihan. Tetap waspada. Jadi waspadanya bagaimana, Bu? Ya ini, tetap kemana-mana pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun sesering mungkin. Ya, jangan habis pegang-pegang benda apa, langsung makan, jangan. Kemudian makan makanan yang bergizi, sayur dan buah, istirahat yang cukup. Kalau memang sakit ya segera ke dokter. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat. Maaf kalau ada salah kata atau terlalu cepat penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.